Halo Tony Chen, Halo Zul. gimana nih kabarnya? Masih di rumah aja? Iya, masih ke lockdown nih sama kayak kondisi behel lu. Sial. Lu kenapa nelpon Zul? Oh iya nih, tadi gua habis liat Jerings kan, terus kayak ke-trigger gitu ngebahas teori konstipasi. Lu udah liat videonya Bill Gates belum yang di TED Talks tahun 2010? Video TikTok. Bukan, bukan TikTok, TED Talk, TED Talk. Belum, lu tunjukin dah. Nih, lu mending liat dulu deh. First, we've got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Tuh kan lu lihat kan, dari video tadi tuh dibilang kalau Bill Gates akan mendepopulasi dunia jadi 10-15% itu dibunuh bahkan anak-anak lewat vaksin. Yang mana nih kalau dipikir-pikir kayak udah salah satu agenda Illuminati nggak sih? Bikin the new world order. Jadi kayak semua orang dimusnahin kayak Thanos, gila. Ya kelihatannya masuk akal ya. Awalnya ada kata populasi makin bertambah, habis itu ada kata vaksin. Tapi ini kontra banget sama apa yang dia kerjakan selama ini melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Emang dia ngapain aja? Ya jadi programnya kan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa lagi dengan meningkatkan kesehatan. Kemudian dia juga meningkatkan pendidikan dan menurunkan angka kemiskinan. Ini kontra banget sama apa yang dia lakukan. Lah itu kan cuma pencitraan doang. Kan kita nggak tahu isi dalam pikirannya Bill Gates sebenarnya apa. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada dalam pikiran seorang Bill Gates. Di tahun 2011, hasil wawancaranya dimuat dalam majalah Forbes. Nah, di situ ada banyak hal yang menarik, termasuk caranya untuk mengontrol populasi. Dan itu menggunakan vaksin. Awal tahun 90-an, Bill dan Melinda menganut pada teori Malthus. Singkatnya, Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan populasi akan terjadi secara eksponensial, 2, 4, 8, 16, 64. Tapi suplai makanan akan bertambah secara linear, 2, 3, 4, 5. Dan akan capai suatu titik krisis di mana suplai makanan itu tidak lagi bisa mencukupi populasi yang ada. Menariknya, orang tua memilih punya banyak anak bukan karena pengen keluarga besar, tapi karena mereka tahu dari anak yang mereka punya itu beberapa bakalan meninggal. Jadi intinya bikin banyak anak buat cadangan gitu. Kemudian dia mikir gimana caranya untuk orang tua gak perlu punya banyak anak. Kemudian dia menemukan jawaban. Dengan meningkatkan kesehatan, salah satunya adalah pengembangan vaksin. Kalau misalnya orang tua tahu kalau anaknya bisa hidup sampai dewasa, orang tuanya bakal memilih gak punya banyak anak. Tapi emang bakal beneran menurun kayak gitu? Kan pasti harus ada yang tetap dibunuh gak sih? Gak mungkin tiba-tiba jadi depopulasi sebanyak itu. Iya, menurut dia, dengan menurunkan angka kematian anak, maka angka kelahiran juga ikut turun, sehingga pertumbuhan populasi menjadi stabil gitu. Masa iya sesignifikan itu? Iya, walaupun itu kurang masuk akal juga buat aku, karena gini, angka kelahiran yang rendah itu kontribusinya adalah tingkat pendidikan wanita yang tinggi dan tingkat penggunaan KB yang tinggi, bukan karena angka kematian anak yang menurun gitu. Tapi ada hal yang gak perlu kita debatkan, yaitu vaksin sudah menyelamatkan banyak nyawa. Buktinya aja, dari tahun 2010 sampai 2015 sudah ada lebih dari 10 juta anak yang terselamatkan karena vaksin. Ya itu dia pencitraan doang kali, bikin vaksin yang bagus. Tapi lu gak pikiran kan kalau dia sebenarnya selain bikin vaksin dia bikin virusnya juga. Nih lu harus lihat nih video yang lain. Baru 5 tahun yang lalu nih, 2015. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. We're not ready for the next epidemic. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people
die from that epidemic. Tuh kan dari video itu dia udah tahu kalau 2020 bakal ada pandemik. Berarti dia yang bikin gak sih? Di sini tuh dia udah tahu kalau bakal ada virus yang bakal bisa nyerang orang lain tanpa harus ada gejalanya. Sama banget kayak yang sekarang ini. Itu karena dia belajar dari sejarah, bro. Di awal video kan dia jelaskan, flu Spanyol terjadi pada tahun 1918 dan tahun 2015 terjadi lagi wabah Ebola. Dari situ dia bisa memprediksi kalau wabah penyakit menular ini secara konstan akan terjadi lagi. Sekarang mari kita lihat wawancara Profesor Kim dari Korea Selatan. Profesor Kim ini adalah ahli dalam penyakit menular. Stephen dari Asian Boss nanya ke Profesor Kim, menurut Prof, kapan lagi ya akan terjadi wabah? Prediksi aja, Prof. Profesor Kim jawab, kalau kita lihat dari masa lalu, SARS terjadi pada tahun 2003. Kemudian flu H1N1 terjadi pada tahun 2009. Jaraknya 6 tahun. Kemudian MERS terjadi pada tahun 2015. Jaraknya 6 tahun lagi. Dan Corona ini terjadi di tahun 2020. Jaraknya 5 tahun. Jadi kalau dari sejarah ini kita bisa prediksi kemungkinan akan terjadi wabah penyakit menular lagi 5-6 tahun. Bahkan bisa lebih awal. Kalau kita pakai logika ini, apakah kita mau menyalahkan Profesor Kim? Kalau misalnya terjadi wabah lagi di masa depan, kan gak kayak gitu, bro. Analoginya gini, bro. 2 tahun yang lalu lu putuskan sama si Aurel karena apa? Karena selingkuh. Nah, tahun lalu lu putus sama si Keke karena lu selingkuh juga. Ini lu baru putus lagi sama si Cimoy karena selingkuh juga. Nah, berarti sekali kejadian bakal kejadian terus, bro. Ya make sense sih, sekali brengsek pasti bakal brengsek. Iya kayak lo. Sial. tapi ini ya, walaupun dia emang pandemik itu selalu berkejadian terus menerus, bisa jadi ini pandemiknya pandemik buat-buatan juga, dibikin sama si Bill Gates. Nih lu bayangin, kalau dia bikin virus, orang-orang pada stay at home, work from home. Orang-orang jadi harus punya internet, punya laptop. Jadinya buat Microsoft juga duitnya, dapet cuan deh dia. Terus si Bill Gates itu mendanai sebuah institusi yang punya paten virusnya. Si make sense kan, dia punya virus, dia bikin vaksin. Jadi dia yang bikin semuanya ini. Nah, lu tahu nggak paten virus yang dipunya sama institusi itu apa? Virus corona. Iya, virus corona, tapi virus corona menginfeksi burung, bro, bukan manusia. Jadi virus corona tuh ada 4 kelompok, bro. Ada alpha, beta, delta, gamma. Nah, yang mereka punya paten itu namanya avian influenza, masuk dalam kelompok gamma. Yang bikin COVID SARS-CoV-2 masuk dalam kelompok beta. Kalau dia punya paten satu virus, bukan berarti dia punya paten semua virus. Sama aja kalau kita bilang, wah lu punya bunga bang, lu juga punya bunga sakura, bunga matahari, bunga citra lestari. Kan gak kayak gitu, bro. Apaan sih? Enggak, gue tetap nggak percaya. Gue yakin teori konspirasi kalau si Bill Gates adalah dalang dari semua ini. Gue yakin yang mikir kayak gue nggak cuman gue doang. Gue bakal upload video ini terus gue bakal lihat di kolom komentar. Gue bakal buktiin kalau netizen tuh lebih milih pihak gue daripada pihak lu. Oke, challenge accepted. Oke, fine. Oke. 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 Nggak jelas anjing.